Halo teman-teman, balik lagi nih di Black Movies. Kali ini Mimin akan menceritakan petualangan dari Tom Cruise sebagai Ethan di Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Dan sekali lagi, Ethan mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan manusia untuk menonaktifkan senjata AI yang sangat canggih yang mengancam peradaban manusia. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita ke pembahasan filmnya. Film ini dibuka dengan dibawanya senjata paling mematikan di dunia yang berada di dalam sebuah kapal selam. Senjata ini adalah senjata yang berbasis AI yang dapat mengendalikan seluruh elektronik yang terhubung ke dalam internet. Senjata AI ini hanya dapat diaktifkan dengan gabungan dua kunci yang dibawa oleh petinggi-petinggi di dalam kapal selam tersebut. Tapi setelah diaktifkan, senjata yang berbasis AI ini mulai mengalami error dan membentuk kesadarannya sendiri. Dan tak lama setelah itu, radar mendeteksi keberadaan kapal musuh yang padahal kapal yang digunakan adalah kapal dengan teknologi tinggi yang tidak mungkin terlancak oleh kapal lain. Dan tanpa basa-basi, kapal musuh langsung menembakkan torpedonya ke arah mereka. Lalu mereka juga membalas dengan tembakan torpedo, tapi tiba-tiba kapal musuh menghilang dari radar saat torpedo hendak mengenainya. Dan mereka hanya bisa pasrah karena torpedo dari kapal musuh masih menuju ke kapal mereka. Tapi anehnya, saat peluru hendak mengenai kapal mereka, tiba-tiba peluru tersebut hilang dari radar. Have right full rudder. Right full, aye sir. 600 Diving officer, stand by. Lalu mereka mencoba menarik kembali torpedo mereka dan mematikannya. Tapi yang aneh adalah torpedo tersebut terus melaju ke arah kapal mereka sehingga meledak dan menenggelamkan kapal tersebut bersama dengan senjata paling mematikan di dunia. He's provoking us. Loosen into tube 2. Get through. The collision alarm. Dan kedua kunci tersebut juga hilang di bawah perairan laut Rusia. Beralih ke babang taman Ethan, dia menerima misi untuk mencari kunci tersebut dari pemerintah. Lalu dia bergegas ke gurun pasir Timur Tengah untuk menemui Ilsa untuk mengambil kunci pertama karena butuh dua kunci untuk membuka senjata tersebut. Tapi terjadi baku tembak dengan tentara bayaran yang mengincar nyawa Ilsa. Namun mereka semua tumbang oleh Ethan, tapi sangat disayangkan Ilsa harus mati karena tertembak. Lalu, pemerintah mengirimkan pasukan untuk menangkap Ethan karena dia membelot dari rencana dan memilih untuk mematikan senjata pemusnah tersebut daripada menyerahkannya kepada pemerintah. Ethan bersama dengan pasukannya, Luther dan Benji, menyusun rencana untuk mendapatkan kunci yang kedua. Lalu mereka mendapatkan informasi bahwa kunci kedua ada di bandara dan mereka bergegas mendapatkannya, sementara Luther dan Benji membantunya di balik layar. It's only the beginning. The fate of the world depends on finding whatever it unlocks. Begitu Ethan hampir mendapatkannya, ternyata kunci tersebut dicuri oleh Grace, tapi untungnya Ethan dapat bernegosiasi dengan Grace sehingga Ethan mendapatkan kedua kunci tersebut. Di sisi lain, ternyata ada sebuah bom yang akan meledak di bandara dan Benji lah yang harus mengurus bom tersebut sementara Luther memandu Ethan kabur, tapi sialnya bom tersebut hanyalah pengalih perhatian saja. Dan di saat Ethan lengah, Grace berhasil kabur dengan kedua kuncinya, sementara Ethan meloloskan diri dari kejaran pemerintah. Dan setelah Ethan berhasil kabur, mereka membuat rencana baru untuk mendapatkan kuncinya. Lalu mereka mendapatkan informasi kalau Grace tertangkap Interpol di Roma. Ethan yang mengetahui hal tersebut langsung menyamar sebagai pengacara untuk menyelamatkan Grace dari Interpol. You had no idea what you were stealing. Tapi lagi-lagi, Grace dengan mudahnya berhasil kabur. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran, Ethan mengejar Grace dan pasukan pemerintah mengejar Ethan. Tapi di tengah-tengah itu, pasukan dari Gabriel, musuh utama di film ini, ikut mengejar mereka demi mendapatkan kunci tersebut.
Tapi Ethan yang membantu Grace lolos dari kejaran Gabriel malah ditinggal di rel kereta bawah tanah sementara Grace melarikan diri. Lalu Benji dan juga Ilsa membantu Ethan untuk kabur. Ilsa sebenarnya masih hidup karena Ethan lah yang menyebarkan rumor bahwasanya Ilsa telah meninggal agar Ilsa dapat bekerja di balik bayangan. Grace! Tapi anehnya, Grace, Ethan, Ilsa, dan Gabriel mendapatkan undangan pesta dari Alana, pembisnis senjata terbesar di Roma. Tapi tiba-tiba AI dari senjata pemusnah massal muncul yang ternyata mengendalikan Gabriel untuk mendapatkan kedua kuncinya. Dan terjadilah perebutan kunci tersebut sampai keluar pesta. Lalu, Grace bergabung dengan pasukan Ethan dan menyusun penyergapan Alana di dalam kereta, karena Alana mempunyai kunci kedua yang akan dijual kepada pemerintah. Lalu scene berpindah ke Grace yang menyamar sebagai Alana, sementara Ethan dengan arahan Benji menyusul Grace yang sudah berada di dalam kereta. Tapi sialnya, Gabriel dan anak buahnya juga sudah menyusup ke dalam kereta. Lalu Gabriel menghancurkan seluruh rem yang ada di kereta sehingga kereta tidak bisa berhenti. Dan Grace menjalankan aksinya dengan membuat Alana pingsan dan menyamar sebagai dirinya. Di sisi lain, Gabriel menemui informan di dalam kereta dan mendapatkan informasi di mana letak senjata tersebut yang ternyata masih di dalam kapal selam yang tenggelam. Lalu, Grace yang sudah selesai bertransaksi dengan pemerintah berpamitan, tapi dengan lihainya dia mencuri kembali kunci tersebut dan pergi, tetapi Alana yang asli terbangun dan mereka sadar kalau Alana yang tadi adalah palsu dan mengejarnya. Paris! Dan Grace yang sudah terpojok mau tidak mau dia harus menyerahkan kuncinya. Tapi saat Grace akan ditembak, Ethan masuk dan mengalahkan mereka. Tapi sialnya, saat mereka sibuk, Gabriel mengambil kuncinya dan pergi. Ethan yang mengetahui hal itu langsung mengejar Gabriel sampai ke atap kereta. You stop the train! Dan terjadilah pertarungan antara mereka demi merebutkan sebuah kunci. Tapi saat Gabriel kalah dan akan dibunuh, pasukan dari pemerintah datang dan membuat Gabriel lolos. Lalu Ethan bernegosiasi dengan mereka karena situasinya yang sangat genting. Lalu pasukan pemerintah menyuruh semua penumpang untuk ke gerbong paling belakang, sementara Grace dan Ethan ke gerbong paling depan untuk menghentikan kereta. Your feet! As I said. Tapi sialnya, seluruh rem kereta telah rusak dan kereta tak bisa berhenti. Sementara Gabriel mengaktifkan bom yang berada di jembatan kereta supaya keretanya jatuh. Ethan dan Grace bekerja sama memisahkan gerbong utama agar kereta mengaktifkan rem darurat. Dan saat kereta mulai melambat, jembatan hancur dan gerbong utama yang lepas terjun bebas dan hancur. Lalu gerbong-gerbong di belakangnya satu persatu mulai terjatuh ke bawah jembatan. Sementara itu, Ethan dan Grace berlari sekuat tenaga agar tidak ikut terjatuh ke bawah jembatan. Sampai akhirnya mereka berdua berhasil lolos. Baru selamat dari maut, Ethan langsung dikejar oleh pasukan pemerintah dan dengan parasut yang dia bawa, Ethan terjun dan melarikan diri dengan membawa kuncinya dan bertemu dengan Benji yang sudah menunggu di bawah. Keep them alive is only the beginning.
Tetapi sebelum kabur, Ethan dan Grace mendapatkan informasi dari bawahan Gabriel kalau letak posisi senjata tersebut ada di kapal selam yang karam di perairan laut Rusia. Sementara untuk mematikannya harus memasukkan kode asli yang berfungsi untuk mereset data pada senjata tersebut. Qu'est-ce que ça ouvre? Submarine. Itulah akhir dari film Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 yang nanti kelanjutannya akan kita bahas setelah film yang kedua rilis. Thank you guys for watching. Matur suwun wis ngrungokno and see you.